Hao. Kembali berjumpa dengan Lause Berli. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi sebelumnya, penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dan perubahan bilangan oksidasi. Oke, selanjutnya kita akan menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Jadi di sini dilihat contohnya Cr2O7 ion 2 negatif plus C2O4 ion 2 positif menjadi Cr3 positif plus CO2 dalam suasana asam. Ingat, kalau suasana asam berarti nanti kita akan menambahkan ion H positif. Oke, langsung aja kita tulis dulu reaksinya menjadi setengah reaksi. Reaksi pertama, C2O42 positif menjadi CO2. Reaksi kedua, Cr2O7 2 negatif menjadi Cr3 positif. Oke, selanjutnya kita akan menyetarakan kedua reaksi agar unsur selain O menjadi setara. Karena unsur O akan disetarakan melalui penambahan H2O dan ion H positif. Maka dapat kita lihat pada reaksi 1 pada ruas kiri terdapat 2 unsur C, sedangkan pada ruas kanan hanya 1. Maka kita bisa menambahkan koefisien 2 pada ruas kanan. Dan sedangkan pada reaksi kedua, Cr pada ruas kiri ada 2 dan pada ruas kanan ada 1, maka kita juga menambahkan koefisien 2 pada Cr di ruas kanan. Ingat, yang disamakan pertama hanya unsur-unsur, yaitu mereka ini adalah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kalau bilangan O akan disetarakan melalui penambahan H2O dan ion H positif. Untuk bilangan oksidasi, perubahan bilangan oksidasi dapat kalian hitung sendiri dengan cara yang telah Lause ajarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menyetarakan O dengan menambah H2O dan menyetarakan H dengan menambah ion H positif. Kita lihat pada reaksi pertama, O di ruas kiri ada 4 dan sedangkan O di ruas kanan ternyata sudah setara. O ada 2 dan dikali dengan koefisien 2, maka O-nya ada 4 juga. Berarti pada reaksi pertama tidak perlu kita tambahkan H2O karena O sudah setara. Kemudian untuk reaksi kedua, di sebelah kiri, ruas kiri terdapat 7 oksigen dan di ruas kanan tidak ada oksigen, sehingga kita harus menambahkan dengan 7 H2O. Karena kita sudah menambahkan 7 H2O, maka timbullah unsur H di ruas kanan. Maka ruas kiri pun kita harus tambahkan dengan ion
H positif. Kita menambahkan dengan ion H positif karena reaksi ini merupakan suasana asam. Bila suasana basa, maka yang ditambahkan adalah ion OH negatif. Oke, kita tambahkan. Di sini ada berapa H-nya? Ternyata 7 dikali 2 maka 14. 14H. Maka kita bisa menambahkan dengan 14 ion H positif di ruas kiri pada reaksi kedua. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan elektron pada kedua reaksi untuk menyamakan elektronnya. Nah, pada reaksi pertama di sini terdapat ion 2 positif. Maka kita harus menambahkan 2 elektron untuk membuatnya menjadi setara. Selanjutnya, pada reaksi kedua terdapat negatif 2 dan positif 14 pada ruas kiri, dan pada ruas kanan terdapat 2 dikali 3 positif. Maka yang kita butuhkan adalah, kita hitung dulu yuk. Di sini terdapat ion 2 negatif. Di sini ditambah dengan positif. Positif 14. Nah, di sebelah sini 4 positif 6. Ini menjadi positif 12 positif 6. Nah, di sini di ruas kiri terdapat kelebihan 6 muatan daripada ruas kanan. Maka kita perlu menambahkan dengan 6 elektron sehingga muatannya menjadi setara. Ingat, untuk muatan kita lihat pada ion-ion yang ada pada reaksi. Jangan lupa ion dikalikan dengan koefisien untuk mendapat nilai muatan pada masing-masing unsur. Oke, selanjutnya karena elektron yang terdapat pada kedua reaksi berbeda. Yang reaksi kedua ada 6 elektron, sedangkan yang reaksi pertama ada 2 elektron, maka kita harus mengalihkan reaksi pertama dengan 3 dan mengalihkan reaksi kedua dengan 1 untuk menyamakan elektronnya. Nah, dikalikan 3 itu kita kalikan dengan koefisien pada masing-masing unsur sehingga hasil akhir yang diperoleh kita untuk menyamakan elektron, sehingga elektron ini bisa kita coret, kita tulis 3 reaksi pertama
3C2O4 2 positif. Jadi 6CO2 plus 6 elektron. Reaksi kedua, Cr2O7 2 min plus 14 H positif plus 6 elektron menjadi 2Cr 3 positif plus 7 H2O. Nah, maka 6 elektron dapat kita coret. Dan reaksinya tinggal kita gabungkan. Maka reaksinya menjadi 3C2O4 2 positif plus Cr2O7 2 negatif plus 14 H positif menjadi 6CO2 plus 2Cr 3 positif plus 7 H2O. Nah, ini adalah hasil reaksi yang kita dapatkan dengan metode setengah reaksi dari contoh soal ini. Bagaimana? Sudah paham bukan? Ingat saja tahap-tahapnya. Yang pertama, mengubah reaksi menjadi reaksi pertama dan reaksi kedua, kemudian menyetarakan unsur selain O, karena unsur O akan disetarakan saat kita menambahkan H2O. Kemudian kita setarakan O yang ada pada masing-masing setengah reaksi dengan menambahkan H2O. Dan ketika sudah menambahkan H2O, jangan lupa pada ruas sampingnya ditambahkan dengan H positif untuk menyetarakan H yang muncul karena ditambahkan dengan H2O. Kemudian kita melihat muatannya, menyetarakan muatannya dengan menambahkan elektron, yaitu pada reaksi pertama ada positif 2 sehingga ditambahkan 2 elektron, sedangkan pada reaksi kedua setelah kita hitung hasilkan perbedaan 6 muatan positif sehingga perlu ditambahkan 6 elektron pada ruas kiri agar membuat muatannya menjadi setara. Dan setelah selesai, jangan lupa untuk menyamakan elektron pada kedua reaksi sehingga elektron yang didapatkan adalah sama dan dapat kita coret untuk menghasilkan hasil akhir reaksinya. Oke, selanjutnya adalah penyetaraan reaksi redoks dengan perubahan bilangan oksidasi. Metode perubahan bilangan oksidasi. Maka jangan lupa kalian harus ingat dengan aturan bilangan oksidasi yang sudah Lause berikan catatannya. Seperti ini catatannya. Oke, jangan lupa dibaca kembali, dilihat kembali, dipelajari kembali tentang ketentuan bilangan oksidasi, cara mencari bilangan oksidasi. Oke, langsung saja kita pertama harus mencari dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Diketahui bahwa bilangan oksidasi O adalah bernilai negatif 2. Maka yang pertama, O negatif 2. Ada berapa O? Ada 4. Maka kita mengalihkannya dengan 4. Dan kita cari adalah bilangan oksidasi Mn ditambah
negatif 2 dikali 4 sama dengan, karena dia punya ion negatif, maka kita buat yang menjadi sama dengan negatif 1. Maka bilangan oksidasi Mn ditambah negatif 8 sama dengan negatif 1, maka bilangan oksidasi Mn sama dengan negatif 1 plus 8 menjadi 7. Nah, selanjutnya bilangan oksidasi dari C kita akan mencari. Bilangan oksidasi, karena C-nya ada 2, maka bilangan oksidasi C2 tambah, kembali seperti tadi, oksigen punya bilangan oksidasi negatif 2 dikali ada berapa? Ada 4 sama dengan ionnya ternyata 2 negatif, maka sama dengan negatif 2. Bilangan oksidasi C2 plus negatif 8 dengan negatif 2. Bilangan oksidasi C2 dengan negatif 2 plus 8. Bilangan oksidasi C2 sama dengan 6. Nah, hati-hati, karena di sini adalah C2, maka bilangan oksidasi ini adalah 2 kali dari bilangan oksidasi C. Maka kita perlu membagi dengan 2 agar menjadi bilangan oksidasi C, yaitu adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan oksidasi Mn pada ruas kanan. Sama seperti tadi, ingat bahwa bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. Maka di sini negatif 2 dikali dengan 2, itu negatif 4 sama dengan, nah karena dia tidak punya ion negatif atau positif, maka sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Mn sama dengan 4. Dan terakhir, bilangan oksidasi untuk C pada ruas kanan. Kita lihat bilangan oksidasi C ditambah 2 kali negatif 2 untuk oksigen, bilangan oksidasi oksigen jadi negatif 4 sama dengan 0 karena tidak ada ion positif atau negatifnya, maka bilangan oksidasi C sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur Mn dan unsur C. Maka yang terjadi pada Mn adalah dari 7 menjadi 4. Dari 7 menjadi 4. Maka terjadi apa? Terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka bila terjadi penurunan bilangan oksidasi, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Kemudian
pada unsur C pada ruas kiri bilangan oksidasinya 3, pada ruas kanan bilangan oksidasinya 4. Ternyata terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka ini merupakan reaksi oksidasi. Dengan total dari bilangan oksidasinya maka karena di sini bilangan oksidasinya di ruas kiri ini sudah total karena Mn sudah setara dengan Mn, tidak ada yang perlu ditambahkan. Namun pada C2 ternyata belum setara dengan unsur C di ruas kanan, maka kita perlu menambahkan koefisien 2 pada unsur C di ruas kanan. Ingat, yang disetarakan hanya C atau Mn, hanya unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada unsur O tidak ada yang mengalami perubahan karena O tetap memiliki bilangan oksidasi tetap itu negatif 2. Maka di sini bilangan oksidasinya jadi bilangan oksidasi totalnya dikali 4 maka 8. Dari 8 6 menuju ke 8 dipakai adalah 8 karena bilangan oksidasi total. Selisihnya adalah 2. Dan dapat dituliskan sebagai berikut. 2MnO4 negatif plus 3C2O4. 2 negatif menjadi 2MnO2 plus 6CO2. Penyamaan perubahan bilangan oksidasi ini kita kalikan pada koefisien masing-masing unsur pada reaksi. Selanjutnya kita menghitung muatan yang ada pada reaksi redoks. Untuk nanti kita menambahkan OH negatif. Kita lihat pada ruas kiri dapat 2 dikalikan dengan negatif. Di 2 dikali negatif 1, 3 dikali negatif 2, 2 dikali 0 karena tidak mempunyai ion positif maupun negatif, dan 6 dikali 0 karena tidak mempunyai ion positif atau negatif, sehingga jadi negatif 2 plus negatif 6 0. Sehingga pada ruas kiri terdapat muatan sebesar negatif 8, sedangkan pada ruas kiri tidak terdapat muatan. Maka kita perlu menambahkan muatan negatif pada ruas kanan. Caranya dengan kita tambahkan dengan cara kita menambahkan OH negatif. Kita tambahkan OH negatif pada ruas kanan, yaitu sebanyak 8, agar muatan jadi setara.
Selanjutnya, ini muatan. Selanjutnya kita lihat unsur O, apakah sudah setara? Lihat unsur O, apakah sudah setara pada dua ruas? Ada pada ruas kiri ada 4. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 4. Di ruas kanan terdapat 2 dikali 2 tambah 6 dikali 2 ditambah 8 dikali 1. Jadi 8 ditambah 12. 4 ditambah 12 tambah 8. Ini 20 pada ruas kiri dan 24 pada ruas kanan. Maka terdapat perbedaan, yaitu lebih banyak oksigen pada ruas kanan, sehingga kita perlu menambahkan oksigen pada ruas kiri. Kita perlu menambahkan sebanyak 4 H2O. Kita tambahkan ruas kiri 4 H2O. Dan kita lihat sekarang apakah reaksinya sudah setara. H-nya apakah sudah setara? 4 dikali 2 menjadi 8. Sini 8 dikali 1 jadi 8. Maka reaksinya H2O dan OH sudah setara. Dan ini dia hasil akhirnya. Menjadi dapat kita tuliskan 2MnO4 negatif plus 3C2O4 2 negatif plus 4H2O menjadi 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH negatif. Maka ini adalah hasil akhir reaksi. Hasil akhir dari penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, sampai di sini pembahasannya. Saya harap kalian dapat memahami video ini dengan baik. Kalian pelajari video ini baik-baik, pelajari materi ini baik-baik, karena semua materi yang ada pada pembahasan video kali ini akan keluar pada ulangan nanti. Dan saya yakin kalau kalian mempelajari pembahasan kali ini dengan sungguh-sungguh, maka ulangan nanti dipastikan kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Bila ada bagian yang belum kalian pahami, dapat segera menanyakannya kepada Lause Berli. Terima kasih. 谢谢，再见。